Ya, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Injil Yohanes ya. Nah, secara khususnya saya ingin mengajak kita belajar tentang tanda yang Yesus lakukan dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes ya. Nah, saya share screen dulu. Oke, saya perbesar. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ayat yang saya coba ajak kita baca ya sebagai sebuah pengantar tentang bagaimana di dalam Injil Yohanes respon dari orang-orang ketika mereka melihat, menyaksikan tanda yang Yesus tunjukkan. Ya, dan nanti kita akan lihat bagaimana maksud dari Tuhan Yesus melakukan dan menunjukkan tanda di dalam pelayanannya. Ya, kita akan lihat juga beberapa tanda yang secara khusus dicatat dalam Injil Yohanes dan apa tujuan itu dicatat di dalam Injil Yohanes. Ya. Baik, saya akan bacakan dulu 3 ayat yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-6. Yang pertama, ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi ini adalah respon orang ya ketika mereka mulai melihat Yesus menunjukkan mujizat ya. Lalu berikutnya lagi dalam ayat 26 ya, setelah Yesus melakukan mujizat lalu menyampaikan pengajaran. Ayat 26 dikatakan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, di sini kita lihat Yesus melihat motivasi yang sesungguhnya pada orang-orang yang mengikuti Dia. Ya, jadi sebetulnya orang-orang ini lebih memfokuskan diri kepada makanan jasmani, yaitu roti yang dijadikan banyak ketika mereka di dalam kekurangan. Nah, ketika tanda itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak melihat kepada tanda dan maksudnya, tapi lebih kepada makanannya. Nah, ketika itu kemudian diajarkan dan ditekankan, diuraikan lebih lanjut, ayat 60 dikatakan begini. Sesudah mendengar semuanya itu, ya jadi pengajaran, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan kemudian nanti kita akan melihat bahwa tidak sedikit mulai orang-orang ini yang disebut dengan murid-murid. Murid di sini tidak spesifik berbicara tentang 12 murid Tuhan Yesus yang kemudian kita kenal sebagai utusan atau rasul, tetapi ini adalah pengikut-pengikut ya dengan beragam jenis motivasi kenapa mereka mengikut Yesus. Salah satunya tadi karena makanan jasmani. Oke. Nah, Saudara, kita akan lihat bahwa sesungguhnya mujizat itu disenangi oleh semua orang ya, semua orang mengharapkan ada mujizat ya. Saya yakin setiap kita pun kadang dalam kondisi-kondisi yang sulit, kita mungkin sudah dalam posisi tidak punya jalan keluar, maka kita berharap ada mujizat ya. Nanti akan kita lihat apa itu mujizat, istilahnya itu dibandingkan dengan tanda itu apa bedanya. Misalnya kadang kita juga di dalam kondisi-kondisi yang sedang punya pekerjaan, lalu kita mempunyai kesulitan-kesulitan, ancaman-ancaman, lalu kita berdoa dan berharap kepada Tuhan dan kita meminta tanda, gitu ya. Apa bedanya mujizat dan tanda? Nanti kita lihat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan Tuhan tidak terlalu tertarik membuat mujizat di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan memberikan mujizat adalah sebagai sign ya, sebagai penunjuk arah. Dan itu nanti di dalam Injil Yohanes pakai istilahnya tanda ya, yang kemudian diterjemahkan sebagai sign ini. Semua mujizat diberikan supaya kita mengarahkan pandangan kepada Dia, bukan kepada mujizatnya. Mujizat diberikan supaya kita ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan melalui iman kita kepadanya, kita beroleh hidup. Dalam hal ini pakai istilahnya Zoe. Ya, itu dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Di sana dijelaskan bahwa ada begitu banyak tanda
Tapi yang dicatat ini supaya kita percaya Yesus anak Allah, dan karena iman kita kepadanya beroleh hidup. Nah, hidup di sini bukan dalam arti bios, ya, bukan hanya sekedar kita makan, minum, ya, lalu kita bisa merasa, bisa meraba, mendengar dengan panca indera, bukan hanya sekedar hidup yang umum, gitu ya, tetapi hidup di sini adalah hidup yang penuh, dan artinya hidup yang penuh, hidup yang mengenal Allah dan percaya kepada Kristus, gitu ya. Itu yang disebut dengan hidup yang kekal. Dan itu juga disebutkan dalam Injil Yohanes. Nah, saudara, keempat Injil mencatat mujizat di dalam dua arti, ya, ada dua istilah. Injil Matius, Markus, dan Lukas menggunakan istilah dunamis yang menunjuk kepada kuasa, yang kita kenal nanti istilahnya dinamit, yaitu kuasa dari Allah yang ditunjukkan oleh Yesus dalam pekerjaan-pekerjaan agungnya. Nah, sementara Injil Yohanes menggunakan kata semeion, yaitu tanda-tanda ajaib yang dilakukan Yesus yang mengajak pembacanya supaya lebih tahu siapakah Yesus yang sebenarnya. Itu tadi kembali di Yohanes 20 ayat 31, ya, bahwa tanda-tanda, dalam hal ini pakai istilahnya semeion, itu dicatat supaya kita percaya kepada Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat selama ia hidup dan melayani di bumi. Namun di dalam Injil Yohanes hanya 7 saja dari antara mujizat tersebut yang dicatat, yang biasa disebut dengan tanda atau semeion. Itu istilah yang dipakai khusus dalam Injil Yohanes. Dan semua itu tepat menggambarkan siapa Yesus. Jadi tanda-tanda yang dicatat dalam Injil Yohanes itu menggambarkan siapa Yesus, sehingga kita dimungkinkan untuk percaya kepada Yesus Mesias anak Allah. Sebetulnya kalau dihitung-hitung tentang keajaiban, itu ada 8 keajaiban Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes. Namun satu di antaranya yaitu dalam hal ketika murid-murid setelah Yesus mati lalu kemudian bangkit dan menampakkan diri, murid-murid disuruh untuk melemparkan jala lalu menangkap ikan sebanyak 153 ekor. Ini sesuatu yang bisa dikategorikan juga sebagai sebuah keajaiban, ya. Tetapi tidak dicatatkan atau tidak difokuskan sebagai 7 mujizat atau 7 tanda, ya, karena ini terjadi setelah kebangkitan. Sementara yang lain itu 7 tanda lebih difokuskan pada saat Yesus sebelum mati, sebelum bangkit, yang menunjukkan Yesus adalah Mesias yang menderita, bukan Mesias seperti yang diharapkan secara politis, yaitu menjadi pemimpin untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ya. Nah, di sini kita lihat tanda yang ke-8, yaitu penangkapan ikan yang begitu banyak jumlahnya, itu hanya untuk kepentingan para murid yang baru saja mereka mengalami keterpisahan, mereka mengalami kesusahan, bahwa Yesus mati. Nah, sekarang mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit, yang menyatakan hal yang ajaib, yaitu membuat mereka bisa menangkap ikan dalam jumlah yang begitu besar. Nah, karena itulah hanya ada 7 mujizat Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes, yang dicatat untuk tujuannya membuktikan kemesiasan Yesus. Dan untuk mendorong para pembaca Injilnya mempercayai itu. Ya. Nah, saudara, kita akan coba lihat secara sekilas dulu ya tentang 7 dari mujizat ini untuk merefresh kita ya dan memberikan sedikit banyak tekanan. Ketujuh mujizat dalam Injil Yohanes ini mencakup penyembuhan penyakit ya atau kekurangan secara fisik, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya alam, natur ya. Yang membentang di pasal pertama ya, dari mulai pasal 2 yang kita tahu itu tentang mengubah air menjadi anggur, ya air anggur. Nah, di situ kita akan coba melihat bagaimana ketujuh mujizat atau tanda ini dicatat ya di dalam Injil Yohanes, dan ada 2 di antaranya dicatat juga dalam Injil Sinoptik. Ya, tapi 5 yang lain itu khas ada di dalam Injil Yohanes. Oke, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama seperti kita ketahui adalah Yesus mengubah air menjadi air anggur di dalam pesta perkawinan di Kana. Nah, yang perlu jadi catatan adalah ini tentang kuasa ya. Mengubah air menjadi anggur ini
memberikan sebuah wawasan baru kepada orang-orang waktu itu, demikian juga dengan pembaca Injil Yohanes sekarang, bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas kualitas, gitu ya. Artinya air yang biasa, bahkan kalau kita ketahui itu di dalam tradisi Yahudi, air yang ditaruh di gentong itu biasanya untuk membasuh kaki, gitu ya. Sesuatu yang sebetulnya tradisi yang menggambarkan hal yang najis harus disucikan dengan air. Nah, karena itulah pembasuhan pakai air gentong itu adalah prosesi yang menunjukkan bahwa air ini dipakai untuk hal yang sebetulnya hina, gitu ya. Air yang dipakai untuk membasuh hal yang najis, dalam hal itu debu dan kotoran segala macam yang menempel pada kaki sebelum orang masuk ke dalam rumah. Nah, air yang begitu biasa itu diubah kualitasnya menjadi air anggur, yang bahkan dibandingkan sebagaimana kita ketahui air anggur yang hasil dari keajaiban yang Yesus tunjukkan itu kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan air anggur yang disediakan oleh pengantin untuk pesta pernikahan mereka. Ya, nah ini ada sesuatu yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian ada sedikit catatan. Ketika kita mungkin mendengar dari sumber-sumber yang lain ya, yang pasti bukan dalam Injil kanonik kita, yang mengatakan bahwa Yesus pernah melakukan mujizat pada masa remaja, bahkan masa kanak-kanak. Ya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar ya, dari sumber-sumber yang lain yang mengatakan pada waktu masih kecil Yesus membentuk dari tanah, ya, lalu kemudian membuat burung dan burung itu hidup, begitu ya. Nah, ada lagi hal-hal yang lain ya yang digambarkan pada masa remaja, Yesus membuat berbagai macam mujizat. Nah, di sini kita lihat apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada hal yang seperti sumber-sumber lain yang menggambarkan Yesus pernah melakukan mujizat di masa kanak-kanak. Ya, tidak dicatatkan di situ. Ya. Baik, itu yang pertama, mujizat atau tanda di pesta pernikahan di Kana di wilayah Galilea, berarti di utara. Ya. Yang kedua, menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, ini adalah tekanannya tentang bagaimana Yesus berkuasa atas ruang, ya, atas tempat begitu. Jadi kita ketahui bagaimana anak pegawai istana ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus sekalipun tidak berjumpa secara langsung, ya. Nah, mujizat ini atau tanda ini dalam Injil Yohanes adalah sesuatu yang luar biasa karena menyangkut orang non-Yahudi. Ya, jadi sangat mungkin pegawai istana ini adalah seorang pegawai istana Herodes karena ada di Kapernaum, ya, dekat-dekat situ ada, dan itu adalah sesuatu yang sangat mungkin menunjuk kepada orang bukan Yahudi, dan Yesus melakukan mujizat atas orang ini. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa tentang bagaimana kuasanya itu menjangkau ruang yang lebih luas. Ya. Lalu kemudian kita juga lihat yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya. Di situ tanda yang dicatatkan oleh Injil Yohanes, bagaimana orang lumpuh ini yang sakit, ya, lalu berusaha untuk sembuh tetapi tidak bisa. Ya, dia selama 38 tahun dikatakan berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dengan berharap di kolam Bethesda kalau air itu bergejolak, ya, atau bergerak, bergoncang, maka siapa yang segera dan pertama turun ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh. Tapi orang ini tidak pernah mendapatkan kesempatan karena setiap kali kolam itu digoncang, maka orang lain terlebih dahulu sudah mengambil kesempatan. Nah, dalam kesempatan itulah Yesus memerintahkan kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Nah, seketika itu juga berdirilah orang itu dan sembuh. Oke. Nah, setelah ini Yesus menunjukkan kuasanya atas waktu. Ya, jadi rentang waktu selama 38 tahun, orang ini hidup di dalam kelumpuhan, tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana orang lain,
Dan di situ ketidakpedulian orang membuat dia menjadi orang yang semakin lumpuh, ya. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkannya sehingga orang ini bisa berdiri dan dia bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Nah, pada waktu itu yang menarik adalah ketika Yesus melakukannya pada hari Sabat. Ya, dan orang Yahudi menjadi marah dan berusaha menganiaya Yesus. Tapi Yesus justru menjelaskan bahwa Bapaknya tetap bekerja. Karena itulah Yesus bekerja bahkan pada hari Sabat sekalipun. Yesus justru melakukan karena diutus oleh Bapa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ya yang memberikan kebebasan, kelepasan dari penganiayaan, dari sakit penyakit. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yesus berulang kali melakukan tindakan-tindakan semacam ini, ya, melakukan pada hari Sabat. Dan ini sebetulnya seperti yang sudah kita pernah bicarakan yang lalu, Yesus bukan meniadakan hukum-hukum Taurat, tetapi Yesus justru sedang menggenapinya. Salah satunya adalah tentang hari Sabat ini. Ya, hari di mana orang justru mendapatkan kelepasan, orang mendapatkan kelegaan, yaitu dalam hal ini disembuhkan, dipulihkan. Ya. Dan nanti kita lihat bahwa inilah yang disebutkan dengan tanda ini dicatat supaya orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, salah satu wujud di dalam Injil Yohanes tentang anak Allah itu karena Yesus itu menyebutkan dia itu diutus oleh Bapa. Ya. Apa yang dikerjakannya itu adalah perintah dari Bapa. Oke, yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini bicara mengenai kuantitas. Apalagi kalau kita perhatikan 5.000 orang ini baru laki-laki. Jadi bayangkan kalau hari itu yang makan 5.000 orang laki-laki dari 5 roti 2 ikan, itu kalau dihitung lebih detail tentang misalnya perempuan, ya mungkin misalnya itu adalah istri kalau mereka ikut, bahkan mungkin kalau ada anak yang dibawa, entah karena memang anak itu ingin ikut atau karena tidak ada yang mendampingi di rumah, bisa saja kita bisa mengalihkan 5.000, ya ditambah setengahnya saja misalnya 2.500 orang. Ada 7.500 ya laki perempuan. Ditambah lagi anak misalnya. Itu bisa sampai 10.000. Tapi karena ini adalah budaya Yahudi paternalistik, jadi sangat mungkin yang disebut, yang dicatat adalah laki-laki, gitu ya. Tapi untuk ukuran ini pun secara kuantitas luar biasa ketika 5.000 orang ini bisa makan bahkan berlebih dari 5 roti 2 ikan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes pakai istilahnya rotinya adalah roti jelai. Roti jelai itu adalah roti untuk orang miskin. Jadi ada hal yang luar biasa mengenai kondisi ini. Sudah jumlah orang yang harus diberi makan itu sangat banyak secara kuantitas, tetapi yang tersedia secara kuantitas itu sangat sedikit, 5 roti 2 ikan. Ditambah lagi kualitasnya itu adalah roti jelai untuk orang yang miskin. Tetapi Yesus memakainya untuk melengkapi, memberkati orang-orang yang membutuhkan makanan. Nah, sudah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika saat itu orang-orang sudah kelaparan, sudah sore, jauh dari tempat orang yang menyediakan roti. Saya bayangkan kalaupun ada uang, yang waktu itu terkumpul uangnya sangat sedikit, sampai murid Tuhan Yesus mengatakan, uangnya sedikit, begitu kan? Kalaupun ada uang, belum tentu mereka bisa membeli roti dan ada toko roti yang siap menyediakan jumlah dengan kuantitas sebesar ini. Ya, sekalipun ada toko rotinya, berapa waktu yang dipergunakan untuk mendistribusikan, membawa ke tempat ini. Jadi soal ini sesuatu yang sangat sulit, tetapi disitulah justru melalui seorang anak kecil yang dilihat dari roti jelainya dan 2 ikannya itu adalah kemungkinan anak orang miskin, tetapi justru Yesus memberkati orang-orang ini, bahkan mereka berlebih dari apa yang diberi. Saudara, mujizat ini luar biasa, ya. Tapi pesan kita tidak hanya berhenti di situ, ya, tentang kuantitas, tapi kita juga melihat bagaimana dalam hal Yesus berjalan di atas air. Ini bicara mengenai kuasa atas hukum alam. Ya. Yesus berjalan di atas air. Ini dicatat di dalam Matius dan Markus dengan perincian dan penekanan yang berbeda.
dalam Injil Yohanes, setelah memberi makan 5.000 orang tadi, murid-murid pergi ke danau dan naik perahu ke Kapernaum. Ya. Lalu ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang, sementara angin kencang membuat laut atau danau itu bergelora. Soal istilah laut di dalam Injil ketika berbicara mengenai danau Genesaret atau Kineret atau danau Galilea, istilah laut itu karena saking besarnya danau itu. Lalu juga ada penafsir yang mengatakan istilah laut itu karena orang-orang Galilea pada zaman itu tidak terbiasa untuk melihat laut. Yang dimaksud dalam hal ini adalah Laut Tengah, ya, Mediterania. Yang mereka kenal adalah Danau Galilea, dan mereka membahasakan itu, memaknai itu sebagai laut. Ya, sehingga jadi ada istilah memakai laut, begitu ya. Tepatnya memang danau karena ada di tengah-tengah daratan. Jika membaca Injil Matius maupun Markus, kita mengetahui bahwa ternyata Tuhan Yesus menyuruh murid lebih dahulu, ya, naik perahu lalu menyeberang ke Betsaida. Tetapi kemudian di dalam perjalanan disitulah mereka mengalami sebuah keajaiban di mana Yesus mendekati para mereka dengan berjalan di atas air. Nah, melalui mujizat ini kita lihat Yesus menampakkan kuasanya atas alam. Ya. Ini sekali lagi tanda, pakai istilahnya di situ, sebagai bentuk bagaimana Yesus berkuasa atas hukum alam. Ya. Lalu yang keenam, ini tanda ketika Yesus menyembuhkan seorang buta yang sejak lahir. Nah, ini dibahasakan kuasa atas nasib buruk. Ya. Artinya bukan kita lalu menjadi percaya orang istilahnya ada nasib dan segala macam, tapi artinya di sini lebih kepada keadaan hidup, ya, keadaan hidup yang buruk, ya, keadaan hidup yang mengalami musibah atau kecelakaan ataupun sakit penyakit di dalam kehidupan pribadinya. Nah, mujizat Yesus dalam Injil Yohanes atau tanda yang keenam ini adalah menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Jadi kalau kita perhatikan, orang ini membuat murid-murid itu tergelitik dan bertanya, siapa yang berdosa? Apakah orang ini atau orang tuanya? Lalu Yesus coba menjelaskan, ya, dan itu berbeda dengan anggapan yang umum pada waktu itu, di mana orang Yahudi seringkali berpikir bahwa kesulitan hidup, penderitaan, entah itu sakit penyakit, termasuk yang buta, itu pasti karena dosa seseorang. Bisa orang itu ataupun dosa orang tuanya. Nah, namun di sini Yesus justru menunjukkan sesuatu yang melampaui, lebih dari itu. Bahwa tidak semua penderitaan, tidak semua penyakit itu terjadi karena dosa seseorang atau orang tuanya. Ada masalah atau penyakit tertentu yang Tuhan izinkan terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam atau melalui orang itu. Nah, tanda yang dialami oleh orang buta ini tidak bisa diterima oleh orang Farisi. Sekali lagi ini tanda tidak bisa diterima oleh orang Farisi. Artinya, tanda yang seharusnya membuat orang itu percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, ini tanda tidak bisa diterima oleh orang Farisi. Bahkan, orang Farisi menganggap Yesus itu bukan berasal dari Allah. Ya, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah. Yesus menyebutkan bahwa dia mengerjakan pekerjaan Bapa, bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa, itu ditolak semua. Karena itulah Yesus disebutkan sebagai seorang yang bahkan menghujat Allah karena melakukannya pada hari Sabat, lalu mengkait-kaitkan dengan bahwa dia melakukan pekerjaan Bapa, ya, pekerjaan Allah. Lalu yang ketujuh, nah ini membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini adalah kuasa yang paling luar biasa, ya, dan luar biasa ditunjukkan di dalam Injil Yohanes sebelum Yesus mati, ya, yaitu kuasa atas kematian. Jadi nanti ketika Yesus itu bangkit, itu sesuatu yang sebetulnya sudah dipersiapkan, ya, oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan tanda, ya, yang mengarahkan orang kepada siapa dirinya dengan tanda-tanda yang sudah tunjukkan. Nah, tanda yang ketujuh ini adalah ketika Lazarus, ya, saudara dari kakak beradik Maria Marta, bahkan yang disebut orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini mati. Dan ketika Lazarus ini meninggal, Maria Marta memberitahukan kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak segera datang ke rumah mereka. Nah, ini menarik, ya. Bukan karena Yesus tidak peduli, tapi justru Yesus ingin supaya mereka mengerti. Mereka
mempercayai ada kuasa Allah yang akan dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui Lazarus. Ya, jadi 4 hari setelah kematian Lazarus, barulah Yesus datang menjenguk Marta dan Maria. Bahkan ada orang-orang yang memberi penghiburan. Jadi pada masyarakat Yahudi itu memang ada orang-orang yang kadang disewa semacam begitu ya untuk menjadi orang-orang yang bersedih ya atau memberikan penghiburan di tengah-tengah kedukaan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Nah, pada waktu itu Yesus datang dan pergi ke kubur Lazarus dan menyuruh batu penutup itu dibukakan. Dan ketika itu Yesus berdoa kepada Bapa, ya, lalu kemudian berkata, Lazarus, marilah keluar. Lazarus pun bangkit dan keluar dari kubur. Nah, soal yang menarik adalah tanda ini kalau dikaitkan dengan Yesus adalah anak Allah. Di situ nanti kita akan lihat dalam Injil Yohanes, Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berbicara kepada Bapa, yang menunjukkan bagaimana relasi Yesus sebagai anak Allah. Ya, dan itu ditunjukkan dengan Yesus berdoa kepada Bapa. Banyak orang yang melihat hal tersebut menjadi percaya kepada Yesus, tetapi imam-imam kepala Yahudi dan orang-orang Farisi justru semakin benci kepada Yesus dan sepakat untuk membunuhnya. Bahkan mereka juga berusaha untuk membunuh Lazarus sebagai saksi. Sebab kebangkitannya, banyak orang percaya kepada Yesus dan meninggalkan orang-orang Farisi maupun kepala imam-imam kepala Yahudi. Ya, itu di dalam Injil Yohanes. Ya, kita melihat 7 tanda. Nah, sekarang kita akan coba lihat pelajaran apa sih yang sebetulnya ingin ditunjukkan oleh Injil Yohanes ketika berbicara mengenai tanda-tanda. Ya, bagaimana itu disusun demikian rupa dalam Injil Yohanes. Ya, selama ini mungkin kadang kita melihat tanda itu lepasan, ya. Artinya, oh kita tahu ada tanda ini, oh kita tahu ada Yesus melakukan keajaiban ini dan itu. Tapi kalau kita perhatikan struktur di dalam Injil Yohanes, ketika tanda ya itu dituliskan, ada pesan yang sedang ingin ditunjukkan. Yaitu apa? Nah, ini kita lihat ya. Sekarang kita coba lihat dulu tentang apa sih beda atau kesamaannya tanda dan mukjizat. Nah, kata tanda seringkali dipakai oleh Yohanes untuk menyatakan mukjizat Yesus, ya. Mukjizat dalam arti kata keajaiban, ya. Nah, bandingkan misalnya dengan Yohanes pasal 2 ayat 11, ayat 23, lalu pasal 4 ayat 48, pasal 12 ayat 37, pasal 20 ayat 30 dan seterusnya, ya. Nah, di situ tidak ada pertentangan sebetulnya tentang kata tanda dan mukjizat, ya. Jadi kalau kita perhatikan Injil, baik itu sinoptik maupun Injil Yohanes, atau juga nanti kita lihat di dalam tulisan-tulisan Paulus, kadang ada kata yang dipakai dengan istilah yang berbeda, tapi sedang menunjukkan kepada satu topik yang sama, hanya beda penekanan, ya, beda penekanan. Nah, di sini kita lihat kata tanda itu menggarisbawahi fungsi dari mukjizat, ya, sebagai tanda. Jadi tanda atau semeion itu lebih menunjukkan kepada fungsinya yang mengarahkan tentang siapa Yesus. Jadi semua tanda, semua semeion itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus dalam bahasa Yunani. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Yaitu tercatat dalam pasal 20 tadi ya. Ayat 31 khususnya. Perlu diperhatikan bahwa Yesus melihat tanda-tanda itu sebagai titik tolak untuk mengajarkan hal-hal rohani kepada para pendengarnya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, setelah Yesus melakukan tanda, maka setelah itu Yesus akan mengajarkan hal-hal rohani. Akan ada pengajaran, ya, akan ada penjelasan. Jadi tidak melulu tanda itu dilakukan, ya, mujizat itu ditunjukkan, lalu sudah dibiarkan begitu saja tanpa penjelasan. Tidak, Yesus melakukan penjelasan, ya, pengajaran. Contoh misalnya dalam Yohanes pasal 5. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Lalu kemudian dilakukanlah percakapan dengan orang Yahudi. Ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-47. Ya, di sana diceritakan atau digambarkan tentang
kesaksian Yesus tentang dirinya, kan ya, bahwa Yesus misalnya berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Bapak Ibu, di sana kita lihat bagaimana Yesus menjelaskan di dalam 32 ayat ya tentang relasi Yesus dengan Allah. Sehingga nanti tujuan tanda seperti yang disebutkan dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, ya di sini ya dituliskan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Gitu ya. Itu salah satunya dijelaskan di dalam Yohanes 5 ayat 15 sampai 47. Demikian juga dengan Yohanes pasal 6 ya. Pasal 6 di situ Yesus menunjukkan tanda ketika memberi makan 5.000 orang ya. Nah, setelah itu besoknya dalam hal ini dicatat dalam pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 hingga 59. Bapak Ibu akan melihat di situ bagaimana Yesus menjelaskan ya tentang roti hidup. Ya, di situ tadi sudah kita bacakan ya di awal pasal 6 ayat 26 ketika Yesus dicari-cari oleh mereka sampai kemudian dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu ya jadi kata menemukan itu sebuah istilah yang menggambarkan orang ini tidak berhenti mencari sebelum menemukan. Jadi orang ini sudah berusaha sedemikian rupa mencari sampai mendapati Yesus di seberang danau. Lalu mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lalu Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku," itu tadi ya, mencari sampai mendapati aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, semeion, bukan. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, dari situlah Yesus mulai menjelaskan tentang apa yang lebih penting buat mereka bukan hanya roti yang mengenyangkan perut, tetapi roti hidup. Nah, itu dijelaskan dalam pasal 6 ayat 25 hingga 59. Ya. Lalu juga di dalam pasal 9, di situ juga Yesus menjelaskan tentang terang dunia. Nah, ini setelah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Ya, jadi setelah orang itu mengalami pertolongan ya yang tadinya buta matanya gelap begitu lalu kemudian Yesus menjelaskan tentang Yesus adalah terang dunia ya. Nah, jadi saudara sepintas di sini saya tegaskan dulu ya bahwa tujuan Injil Yohanes dengan tanda-tanda adalah mengarahkan supaya kita ini percaya bahwa Yesuslah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah seperti tadi salah satunya ya, bahwa Yesus melihat apa yang Bapa lakukan, aku melakukannya. Dan dengan demikian kita percaya, maka kita beroleh hidup dalam namanya. Hidup di sini pakai istilah zoe. Hidup yang karena mengenal Yesus, hidup yang karena mengenal Allah. Kita mendapatkan kepenuhan hidup kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar makan minum, lapar lalu kita dikenyangkan, sakit lalu kita disembuhkan, bukan hanya itu, tetapi kita mengenal siapa yang membuat tanda itu. Jadi fokusnya bukan pada tanda, tetapi fokusnya pada Allah yang di dalam Yesus menyatakan dirinya, ya, supaya kita percaya kepadanya dan punya kehidupan yang utuh, yang zoe itu tadi. Ya. Ketika Yohanes berbicara tentang mujizat atau keajaiban, Yohanes menyebutnya tanda. Jadi Yohanes pakai istilah tanda, ya, dia tidak pakai istilah dunamis tadi. Ya. Perjanjian Baru memakai 3 buah kata untuk menyebutkan karya-karya ajaib dari Allah dan yang Yesus tunjukkan. Nah, tiap kata menunjuk pada makna tertentu tentang mujizat atau tentang keajaiban yang sebenarnya. Ya, kita akan coba lihat supaya ini lebih menolong kita memahami kenapa Yesus di dalam Injil Yohanes digambarkan melakukan tanda, gitu ya, melakukan semeion. Nah, kata yang pertama tentang keajaiban itu seringkali dipakai istilahnya adalah teras. Ya, dalam bahasa Yunani, teras artinya suatu hal yang menakjubkan, sesuatu yang membuat orang heran, begitu ya. Itu kata teras. Dan ini bahasa atau istilah yang netral, ya, sesuatu yang netral. Artinya apapun yang menimbulkan kekaguman, menimbulkan rasa takjub, mengherankan, itu
disebutkan dengan istilah teras. Dan teras ini seringkali dalam Injil Yohanes digabungkan dengan semeion. Ya, jadi ketika tanda itu ditunjukkan, maka muncullah kekaguman. Ya, orang-orang menjadi heran. Itu pakai istilah teras. Istilah yang kedua itu adalah dunamis. Dunamis harafiahnya adalah kekuatan. Dari kata inilah muncul nanti kata atau nama dinamit, ya, punya daya ledak, begitu ya. Kata ini dapat dipakai untuk menunjukkan hal yang mempunyai kekuatan luar biasa, ya, entah itu pertumbuhannya begitu luar biasa, atau kekuatan alam, atau kemampuan pikir manusia yang kuat luar biasa, yaitu pakai istilah dunamis, ya. Kata tersebut selalu mengandung arti kekuatan yang bisa menimbulkan sesuatu yang dikenal oleh manusia. Ini dunamis. Kalau semeion ini sesuatu yang kadang tidak rasional, ya, tidak mudah untuk dipahami begitu. Lalu yang ketiga, ini yang kita pelajari dalam Injil Yohanes. Yang dipakai adalah istilah semeion, artinya tanda. Ya. Nah, kata inilah yang paling disukai oleh Yohanes untuk menggambarkan bahwa suatu mujizat atau keajaiban bukan hanya suatu kejadian yang mengherankan atau teras, bukan hanya suatu hasil kekuatan atau dunamos, ya, tetapi juga itu adalah sebuah tanda. Jadi Yohanes tidak hanya berhenti pada waktu orang itu kagum, heran, gitu ya, bukan juga hanya sekedar menunjukkan ada sebuah kekuatan, tapi di balik itu semua Yohanes sedang mengarahkan. Karena itulah dikatakan tanda, ya, untuk menunjuk siapa yang melakukan ini, yaitu Yesus, Anak Allah. Artinya di sini tanda hendak memberitahu manusia tentang orang atau pribadi yang melakukan atau yang membuat semeion itu, yang membuat tanda itu. Tanda itu mengungkapkan sesuatu tentang karakter pelakunya. Dalam hal ini adalah Yesus. Ya, seseorang itu membuka tabir hakikat pelakunya. Jadi Yesus ketika melakukan tanda, dia sedang menunjukkan siapa dia, kan ya? Nah, itu yang tadi ditekankan Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Tanda adalah suatu perbuatan yang memungkinkan seorang mengerti lebih baik dan lebih penuh tentang karakter pelaku dari perbuatan itu. Nah, bagi Yohanes, hal yang paling utama dari semua keajaiban Yesus adalah bahwa keajaiban itu mengungkapkan satu karakter atau hakikat Allah. Ya, dalam hal ini kita tadi melihat Yesus itu Mesias. Yesus itulah Anak Allah. Ya. Pada umumnya untuk menyebut mujizat, para penulis Injil sinoptik memakai istilah dunamis, ya, tindakan yang luar biasa atau perbuatan yang perkasa. Tapi Yohanes tidak menggunakan istilah dunamis. Ia memakai dua kata lain, semeion, dalam hal ini juga ergon ketika berbicara mengenai pekerjaan. Ya, pekerjaan Allah, gitu ya. Ketika dikaitkan bahwa yang dilakukannya adalah pekerjaan Bapa atau yang disuruhkan oleh Bapa. Nah, dalam pandangan Yohanes, mujizat itu bukan sekedar mengagumkan, bukan sesuatu yang tidak dapat diterangkan, tetapi justru penuh arti, ada makna. Dalam pengertian harafiah dari istilah itu, maka mujizat tersebut itu penuh makna, ya, ada artinya. Nah, karena itulah kalau kita lihat ketika mengakhiri kisah tentang tanda pertama yang dibuat oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi air anggur di Kana, Yohanes memberitahu kita bahwa para muridnya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, ini jadi kita lihat di sini ketika Yesus melakukan sebuah keajaiban, Yesus tidak hanya sedang menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Yesus bukan hanya sekedar menunjukkan ada kekuatan atau kekuasaan, ya, dunamos dalam dirinya, enggak. Tapi melalui keajaiban itu menjadi tanda supaya muridnya percaya. Ya, nah karena itulah mujizat itu suatu peristiwa yang penuh makna. Dan para murid cukup mampu melihat makna itu. Sehingga mereka melihat kemuliaan Yesus, pada waktunya juga orang lain percaya karena ada tanda-tanda itu. Ya. Nah, saudara, di sini kita lihat bagaimana hubungan tanda dan pengajaran. Ya. Tanda dan pengajaran. Setiap tanda ajaib yang Yesus lakukan itu disertai dengan pengajaran yang menerangkan tanda itu dan mengandung kebenaran rohani apa. Nah, setiap kali tanda ajaib itu disaksikan oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya,
Yohanes tidak meminta agar kita mempercayai perkataannya begitu saja, melainkan ia juga memberikan saksi-saksi yang lain. Nah, dalam kitabnya, Yohanes menyatakan Yesus sebagai Mesias, atau dalam bahasa Yunani sebagai Kristus, yang dibuatkan dalam Perjanjian Lama. Nah, di sini kita lihat bagaimana maksud penulis, yaitu Injil Yohanes, supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah, dan supaya mereka peroleh hidup di dalam Dia. Nah, di sini kita lihat bagaimana tanda-tanda ini dipakai oleh Yohanes untuk menyatakan. Misalnya dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, ayat 23, pasal 4 ayat 48, ya 12 ayat 3 ini, dan seterusnya. Nah, kata ini pakai istilah semeion, dan itu tidak bertentangan, tidak mempertentangkan tanda dengan mujizat. Ya. Nah, ini semua sedang memberikan kepada orang-orang waktu itu maupun kita hari ini untuk melihat bahwa masing-masing itu punya maksud dan tujuan. Ya. Nah, sudah menarik sekali kata semeion ini, tanda ini berasal dari kata semaino, ya, artinya to give a sign. Jadi harafiahnya semeion atau tanda ini adalah memberi arah atau petunjuk jalan. Jadi semeion bukanlah tujuan, ya, tanda itu bukanlah tujuan akhir, tapi tanda itu adalah justru penunjuk arah, karena akhirnya adalah Yesus yang membuat tanda. Akhirnya adalah orang mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, dari dua kata di atas, yaitu dunamis dan semeion, memiliki sama-sama pengertian tentang perbuatan yang besar, ya, tentang kekuatan, tentang kuasa. Hal ini menunjuk kepada pekerjaan atau perbuatan Allah yang melampaui kemampuan manusia. Jadi kata mujizat atau dalam bahasa Inggris miracle itu mengandung dua pengertian, ada kuasa, ada tanda. Nah, kata kuasa dan tanda ini dipakai untuk menunjukkan kewibawaan ilahi, ya, yang ada pada Tuhan Yesus, ya, dan itu dipakai di dalam pelayanannya. Dan itu sesuatu yang menunjukkan bukti kehadirannya, bahwa dia dalam pekerjaannya itu adalah mempunyai otoritas ilahi. Itu sebenarnya kenapa ketika tulis dikatakan dalam salah satu ayatnya, kalau mereka tidak bisa percaya kepada dia, tetapi paling tidak percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku, kan ya? Karena pekerjaan-pekerjaannya itu menunjukkan, nah itulah tanda, ya, mengarahkan bahwa dia adalah anak Allah. Semua tanda yang ditulis dalam Injil Yohanes hanya untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke, sekarang kita akan coba lihat hal-hal yang praktis, ya, yang bisa kita mungkin pakai di dalam keseharian kita pada zaman modern, ya, khususnya ketika kita bandingkan dengan kasus-kasus yang ada baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, tentang bagaimana keajaiban-keajaiban ini terjadi dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Yesus menolak tegas, ya, untuk memberi tanda dari sorga, untuk membuat mujizat yang tak berguna dan yang menggemparkan, yang melulu hanya untuk menjamin, gitu ya, ajarannya. Bagaimanapun, kemampuan membuat mujizat tidak dapat memberikan jaminan demikian. Ada cerita baik dalam Alkitab maupun di luar Alkitab tentang perbuatan mujizat oleh orang-orang yang menentang tujuan-tujuan Allah. Ya, boleh coba dibaca salah satu, tolong bukakan dalam kitab Ulangan pasal 13. Boleh salah seorang baca buat kita kitab Ulangan, ya, untuk merefresh kita kasusnya seperti apa, ya. Ulangan pasal 13 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Silakan, boleh dibantu dibacakan salah seorang. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia memujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oke, jadi
Setelah di sini kita melihat bagaimana ada orang yang melakukan mujizat, tetapi kemudian membujuk orang untuk mengikuti Allah lain, ya, dan bahkan berbakti kepadanya. Di sini kita melihat bagaimana bisa saja mujizat atau tanda ajaib itu dilakukan, tetapi malah menentang tujuan Allah. Ya, itu contoh misalnya dalam Ulangan. Matius 7 ayat 22. Boleh tolong salah seorang bacakan versi versi Perjanjian Baru, ya. Matius pasal 7 ayat 22, silakan. Boleh salah seorang bantu bacakan. Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, di situ digambarkan bahwa ada orang-orang yang dikatakan pada waktunya nanti akan ketahuan, ya, siapa orang ini. Sekalipun orang ini berseru dan mengaku bahwa orang ini sudah melakukan berbagai macam hal. Dalam hal ini dikatakan bernubuat, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, ayat 23 menegaskan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ketika orang itu secara subjektif, ya, mengaku dan merasa bahwa dia sedang melakukan hal-hal yang rohani begitu, ya, dalam hal ini bernubuat, artinya disitu mengajar, mengusir setan, ya, mengadakan mujizat demi namamu, tapi Tuhan Yesus mengatakan aku tidak pernah mengenal, dan dia disebut sebagai pembuat kejahatan, ya, evil doers, para pembuat kejahatan. Jadi di sini kita lihat ada sesuatu yang tipis, ya, perbedaan ketika seorang melakukan tindakan yang ajaib, tetapi itu tidak berhubungan dengan tujuan-tujuan Allah. Oke. Perlu diperhatikan kata teras dalam hal ini adalah kekaguman, ya, terhadap mujizat, terhadap hal yang ajaib itu. Dalam Perjanjian Baru selalu dipakai bersama-sama dengan kata semeion, ya. Jadi ketika hal itu dilakukan, mujizat itu seharusnya menimbulkan sesuatu, begitu ya, berdampak, bukan hanya pada mujizatnya saja, tetapi membawa orang itu kepada tujuan yang seharusnya, yaitu tadi Yesus menunjukkan tanda lalu memberikan pengajaran supaya mereka percaya kepada Yesus anak Allah. Mujizat palsu dapat dibedakan dari mujizat yang benar melalui fakta bahwa mujizat yang benar sama dan selaras dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang percaya tentang Allah. Sekaligus, ya, tanda itu juga memperluas, memperdalam pengetahuan tentang Allah. Jadi artinya setelah kita mengalami tanda, seharusnya itu meluaskan, seharusnya itu memperdalam pemahaman kita, ya, pengalaman kita dengan Allah. Maka Israel harus menolak setiap pembuat mujizat yang menyangkal Allah. Nah, ini disebutkan tadi, ya, Yahweh. Apalagi dikatakan ketika mereka mengajak berbakti kepada yang bukan Allah. Dan adalah bijak membedakan cerita-cerita mujizat dalam kitab Injil kanonik dengan cerita-cerita yang romantis atau manipulatif di zaman modern. Ya, artinya yang romantis ini seperti menunjukkan betapa akrabnya, betapa dekatnya begitu ya, dengan Allah, ya. Tetapi sebetulnya itu sesuatu yang manipulatif, ya, sesuatu yang sebetulnya tidak benar begitu, ya. Di zaman modern ini kita nanti coba kita akan berbagi cerita, ya, tentang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah melihat, ya, bagaimana ada keajaiban-keajaiban terjadi di sekitar kita. Tapi apakah itu betul membawa kita semakin mengenal Allah, semakin percaya dan bergantung kepada Allah, atau kita hanya menjadi pencari keajaiban, ya, menjadi orang-orang yang berburu
berbagai macam hal-hal yang ajaib begitu ya. Oke, lalu catatan yang kedua adalah mujizat dan iman. Membuat mujizat atau tadi ya tanda dimaksudkan untuk memperdalam pengertian orang tentang Allah. Itu tadi tujuannya kan ya, supaya orang itu mengenal dan percaya Yesus anak Allah, Yesus Mesias, gitu ya, dan lalu memperoleh hidup yang penuh, gitu ya. Mujizat adalah media, adalah cara Allah ya, atau alat dari Allah untuk berbicara secara dramatis, karena memang menimbulkan itu tadi teras, menimbulkan kekaguman ya kepada orang yang mempunyai telinga untuk mendengar. Peristiwa mujizat berkaitan langsung dengan iman para pengamat atau orang yang terlibat langsung ya. Dan dengan iman orang-orang yang akan mendengar atau membaca kisah tentang tanda itu kemudian ya, seperti dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi, bahwa banyak tanda yang dilakukan Yesus, tetapi yang dicatat ini supaya kita ya percaya, lalu melalui iman kita beroleh hidup di dalamnya. Yesus mencari iman sebagai tanggapan atas kehadirannya dan atas perbuatannya yang menyelamatkan. Ya, jadi yang Yesus inginkan adalah orang itu karena tindakan-tindakan ajaibnya, ya karena tindakan-tindakan tanda itu mereka beriman, ya percaya, bukan malah berhenti pada tanda-tanda itu. Ya, karena tanda itu kan cuma mengarahkan. Tanda itu bukan tujuan akhir. Ya. Tujuan akhirnya adalah mengarah kepada percaya Yesus. Penting dicatat bahwa iman pada pihak manusia yang terlibat bukanlah syarat mutlak untuk membuat mujizat. Nah ini penting juga ya. Bahwa iman dari manusia yang terlibat itu bukan syarat mutlak untuk terjadinya mujizat. Artinya bahwa Allah tidak bisa sendiri melakukan mujizat tanpa iman di pihak manusia. Nah, kadang pikiran kita seperti itu, ya, seolah-olah kalau kita ini tidak beriman, begitu, ya, maka Allah tidak bisa, begitu. Nah, Markus pasal 6 ayat 5, ya, khususnya di sana. Boleh tolong dibacakan buat kita Markus pasal 6 ayat 5. Markus pasal 6 ayat 5. Markus 6 ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Oke, nah di sini hati-hati ya. Kadang persepsi yang tidak tepat memakai pasal 6 ayat 5 seolah-olah Yesus itu tergantung begitu ya, atau perlu dibantu oleh orang-orang Nazaret untuk bisa melakukan mujizat. Ya. Jadi ayat 5 ini sering dikutip untuk menopang pandangan yang salah. Tapi justru tidak melakukan, kenapa tidak melakukan perbuatan ajaib di Nazaret? Bukan karena ketidakpercayaan orang itu yang membatasi kekuasaannya. Artinya kekuasaannya itu tidak dibatasi oleh ketidakpercayaan. Di sini justru Markus melaporkan bahwa Yesus sudah menyembuhkan beberapa orang sakit di sana. Tetapi dia tidak melanjutkannya, tidak meneruskannya, ya. Itu karena apa? Karena orang-orang Nazaret tidak bersedia menerima kabar baik, tidak menerima Yesus. Misalnya ayat 6a disebutkan di sana, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya, nah di sini kita lihat bagaimana melakukan mujizat untuk orang banyak atau untuk orang yang tidak percaya itu tidak selaras ya, tidak sejalan dengan tugas pekerjaannya. Ya, karena itulah Yesus tidak dapat disebutkan membuat mujizat di Nazaret. Ya, jadi bukan karena seolah-olah kita ini kalau imannya begitu hebat, begitu kuat, begitu besar, Yesus baru bisa melakukan mujizat atas kita. Bukan itu. Ya, tapi lebih karena orang-orang ini tidak mau menerima Yesus. Orang-orang ini tidak bersedia menerima kabar baik. Karena itulah Yesus tidak memberikan tanda di sana. Sebelumnya Yesus sudah melakukan, sudah memberikan tanda untuk beberapa penyakit di sana. Tapi dia tidak meneruskan karena orang-orang ini menunjukkan ketidakpercayaan dan tidak menerima. Ya, disebutkan ayat 3 misalnya. Bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita?
Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Nah, itu ayat 3 dengan tegas menunjukkan kenapa Yesus akhirnya tidak melanjutkan di situ. Nah, sekarang saya ingin sedikit berbagi ya tentang bagaimana orang mengalami kadang kebingungan ketika melihat fenomena. Ya, ketika fenomena, jadi berbeda dengan nomena, beda dengan apa yang sesungguhnya. Tapi yang kelihatan dari luar, kadang itu membuat kita terpukau, membuat kita kagum, itu tadi teras, gitu ya. Nah, kita tidak melihat tanda semeionnya, gitu. Kita tidak melihat keajaiban yang membawa kita percaya kepada Tuhan, tapi malah kadang kita ini berhenti pada keajaiban-keajaiban itu. Kita menjadi pemburu-pemburu keajaiban. Bahkan kadang kita bertransaksi dengan Tuhan seolah-olah kita mau percaya asal Tuhan membuat tanda, asal Tuhan membuat mujizat. Nah, ketika tidak ada mujizat, ketika tidak ada tanda, kita menjadi orang yang tidak mau percaya. Padahal di sana kita lihat kita tidak diajak untuk berhenti pada mujizat, pada kekaguman, ya, pada tanda, tapi kita diajak untuk membawa diri dalam iman, dalam percaya kepada Yesus, pada pengenalan ya akan Allah. Nah, ini contoh adalah seorang yang merupakan tokoh fenomenal, ya, kontroversial, namanya John Wimber. Dia adalah seorang pendeta yang karismatis, ya, tapi juga sekaligus kontroversial. Nah, pelayanannya cukup tercatat baik ya di dalam kaitannya dengan pertumbuhan gereja, church growth, gitu ya. Kita GKI tidak menekankan kepada pertumbuhan gereja. Kita lebih menekankan kepada pertumbuhan jemaat, ya, pembangunan jemaat lebih tepatnya, PC, pembangunan jemaat. Jadi kita lebih mengharapkan jemaat itu bertumbuh, gitu ya, menjadi semakin sehat, semakin kuat, menjadi berkat dalam hidupnya, baik itu di dalam rumah, di keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja. Tapi kalau church growth ini nanti jatuhnya juga pada church planting, gitu ya. Jadi gereja itu bertumbuh ketika diukur dengan banyaknya gereja-gereja baru itu dilahirkan, dihasilkan. Memang di satu sisi kita perlu ya pekabaran Injil, lalu membawa orang-orang menjadi percaya, begitu. Tetapi bukan lalu akhirnya yang terjadi memindahkan anggota gereja A ke anggota gereja B yang baru, misalnya dengan berbagai macam tawaran, dengan hal-hal yang fenomenal, sehingga terjadilah church planting, ya. Gereja muncul yang baru, tapi sebenarnya anggota jemaatnya sama saja, dari tempat yang lain berpindah. Nah, bukan itu, ya. Nah, orang ini luar biasa memang ya, JW ini, John Wimber, ketika dia menjadi seorang yang mempunyai dampak ya terhadap pertumbuhan gereja, lalu juga di dalam sebuah seminari yang ada di Amerika, ya, namanya Fuller Theological Seminary. Lalu juga dengan perkembangan Toronto Blessing, ya, dulu di Indonesia ini masuk sekitar tahun 1994, ya, di Surabaya seingat saya dulu di sebuah hotel ada muncul ya manifestasi Toronto Blessing. Dalam hal ini waktu itu adalah Holy Laughter, ya, orang-orang tertawa kudus, katanya. Lalu ada juga barking, ya, holy barking, jadi kayak menggonggong, ya, menggonggong kudus, gitu ya. Nah, lebih dari itu kita dapat belajar banyak dari pergumulan pelayanannya. Ya, kita akan coba lihat bagaimana fenomena John Wimber ini ketika mula-mula diterima banyak orang, kemudian menjadi kontroversial, bahkan ditolak oleh banyak pihak. Namun pada akhirnya pelayanannya kembali diterima banyak orang sampai akhirnya dia meninggal berapa tahun yang lalu, ya, 1997. Jadi John Wimber ini dilahirkan dari keluarga non-Kristen, lalu dalam masa mudanya ia aktif dalam bidang industri musik. Lalu kemudian tahun 63, ya, jadi setelah kurang lebih dia umur 30-an tahun lah ya, dia mengalami pertobatan dramatis yang mendorongnya terjun dalam pelayanan penuh. Lalu kemudian dia sekolah di Azusa Pacific University dan diteguhkan sebagai pendeta dan melayani di sebuah jemaat, ya, Yorba Linda Friends Church.
Tahun 75 bergabung dengan Peter Wagner. Ini juga terkenal ya. Peter Wagner adalah seorang direktur di Fuller Evangelistic Association. Ya. Peter Wagner ini juga menjadi tokoh pertumbuhan gereja. Ya. Pada tahun 75 ia bergabung lalu mengajar dalam program Doctor of Ministry. Ya, bersama dengan Peter Wagner merintis yang dikenal sebagai Charles E. Fuller Institute of Evangelism and Growth, di mana John Wimber ini diangkat menjadi direkturnya ya dari Institut Penginjilan ini. Pada tahun 77 ia meninggalkan institut itu lalu membentuk Anaheim Vineyard, ya, jemaat Anaheim, salah satu kota di Los Angeles ya. Pelayanannya di kalangan gereja-gereja meluas. Lalu kemudian gereja ini berkembang menjadi 600 lebih gereja. Ya. Lalu John Wimber kemudian merintis pelayanan mujizat dan kesembuhan ilahi yang pada awalnya kurang berbuah. Namun kemudian mengalami perkembangan luar biasa dan mulai berpengaruh di kalangan karismatik. Pelayanannya ini dikenal kemudian dengan istilahnya ini, ya, sign and wonders, tanda dan mujizat. Jadi ini waktu itu luar biasa. Pengaruhnya tahun 81 dia diundang kembali oleh Peter Wagner untuk mulai mengajar ya, di Fuller Seminary. Lalu muncullah di situ Sign, Wonders, and Church Growth, dikaitkan dengan pertumbuhan gereja melalui tanda dan mujizat-mujizat. Nah, pelayanan John Wimber ini menakjubkan karena ia banyak melayani dan ikut menumbuhkan banyak gereja, ya, church planting. Itu sebabnya pelayanannya yang positif dalam pertumbuhan gereja menyebabkan ia diajak mengajar sekaligus memimpin Institut Pertumbuhan Gereja di Fuller. Ya. Lalu kemudian dia mengundurkan diri tahun 77, lalu merintis jemaat Vineyard yang berkembang dengan sangat luar biasa. Ya. Nah, tahun 70-an itu disebut sebagai tahun pertumbuhan pelayanan John Wimber. Ya, jadi dia sangat pesat sekali. Tahun 80-an mulai terjadi persimpangan jalan, di mana tahun itu pelayanannya berbeda dengan tahun 70-an, ya, ketika banyak diterima gereja. Pada tahun 80-an pelayanannya mulai menabur badai, ya, ketika pelayanannya mengembangkan sign and wonders yang semakin ekstrim, ya, yang semakin ekstrim. Jadi waktu itu ketika dia menyampaikan berbagai macam ajarannya semakin lama semakin menyimpang, ya, ekstrim. Karena itulah dia dikeluarkan dari Fuller Seminary tahun 85. Nah, karena itulah dia mulai menjadi seorang yang mandiri, dia menekankan tanda dan mujizat sampai menggeser peran penebusan Kristus di kayu salib. Ini yang perlu kita perhatikan. Itulah kenapa John Wimber ditinggalkan oleh gereja-gereja ketika dia saking ekstrim menekankan tanda dan mujizat sampai menggeser karya penebusan Kristus di salib. Ya, bahkan dalam bukunya tahun 95 lalu dirilis kembali tahun 96, bukunya yang berjudul Power Evangelism, di sana sebagian besar menekankan tanda dan mujizat sekitar pelayanan Yesus dan pelayanan Kristen, dan hanya 4 baris saja yang menyebut tentang salib Kristus. Itu pun ketika berbicara tentang power encounter. Jadi ketika berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disebut dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya, itu baru berbicara tentang salib Kristus. Dan ketika cerita tentang konflik, ya, kerajaan iblis dengan kerajaan Allah itu ditunjukkan atau ditandai dalam bentuk misalnya ada gempa bumi, batu karang terbelah, matahari tidak bersinar, segala macam. Nah, dalam buku yang sama tidak sedikit pun, ya, menceritakan tentang karya penebusan Yesus di kayu salib dalam rangka pekerjaan Yesus. Bahkan penginjilan, ya, proklamasi Injil yang disebut dengan pragmatic evangelism dianggap tidak lengkap kalau tidak diikuti dengan sign and wonders. Jadi pekabaran Injil tentang karya penebusan Kristus itu dianggap tidak lengkap kalau tidak ada tanda dan mujizat. Nah, sikapnya yang menggeser sentralitas, ya, berpusat kepada salib Kristus ini
bahkan penolakannya tentang penginjilan tradisional yang menekankan tentang karya penebusan Kristus itu menabur badai, ya, dan dia ditolak di mana-mana, bahkan kuliahnya ngajar di Fuller Seminary itu dihentikan. Ya, ia sangat menekankan tanda mujizat yang kemudian disebut dengan gelombang ketiga dari Roh Kudus, ya, the third wave of the Holy Spirit. Nah, kelihatannya pelayanannya melalui gerejanya dia itu Vineyard, ya, lalu kuliahnya di Fuller dan penyataannya dalam buku yang menyebabkan banyak kritik ditujukan kepadanya, baik dari Pentakostal yang lama, ya, Old Pentakostal, maupun dari Evangelical. Ini rupanya berdampak, ya, berdampak balik bagi pergumulan John Wimber. Sehingga tahun 90-an dia mulai sadar dan merevisi, ya, pengajaran maupun buku yang dituliskannya. Jadi tahun 92 dia menulis ulang buku yang tadi itu Power Evangelism, tapi dengan revisi total, ya, dan itu menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, ya, sangat berbeda sekali tentang ajaran yang bergeser dari karismatik yang ekstrim menuju kepada karismatik yang injili, ya. Jadi menekankan juga karya penebusan Kristus, yaitu yang menjadi salah satu ciri kelompok evangelical. Nah, dari tanda dan mujizat, ya, tadinya seperti itu, mulai bergeser dengan menekankan pentingnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, dalam bukunya ini banyak bagian yang menekankan tanda dan mujizat itu dihilangkan. Bahkan bab tentang programmatic evangelism, yaitu pekabaran Injil yang harus ditandai dengan tanda dan mujizat, ya. Lalu juga tentang gelombang ketiga dari karya Roh Kudus itu dihilangkan seluruhnya. Ya, nah di sini dia sebutkan, ya, bahwa dia drop, katanya, dia menghilangkan. We have dropped some material from the first edition. Jadi sebagian materi yang ada pada edisi pertama dia hilangkan. Ya, we also drop the chapter in which we explore the three wave of the Holy Spirit in this century. Dia juga hilangkan, ya, bab-bab yang berbicara tentang gelombang yang ketiga dari karya Roh Kudus pada zaman ini. Ya. Nah, sekalipun sekarang John Wimber menyadari kekurangannya dan memperbaiki ajarannya yang ekstrim, yang meletakkan pengalaman di atas karya penebusan Kristus, ya, dari jajaran Vineyard di tahun 94. Nah, Toronto Airport Vineyard Fellowship, salah satu jemaat, begitu ya, kalau kita dalam cara berpikir orang GKI, salah satu jemaat yaitu gereja yang di Toronto Airport. Ini pendetanya namanya John Arnott, itu malah mempraktekkan sign wonders lebih ekstrim lagi, ya, dengan menekankan ajaran Holy Laughter, ya, drunken by the Spirit, slain by the Spirit, dan lain-lain. Dan yang kemudian hilang dikenal dengan istilah Toronto Blessing. Dan beberapa orang di Indonesia pergi ke sana, lalu membawa ke Indonesia. Salah satunya waktu itu adalah ke Surabaya, tahun 1994. Ya, sehingga saya waktu itu dikatakan dalam salah satu persekutuan, ada seorang pemain drummer, ya, ketika sedang pelayanan, dia tertawa dan tidak bisa berhenti. Ya, dan lalu disitulah mulai dikenal bahwa Toronto Blessing hadir, ya, di Indonesia. Salah satunya adalah Holy Laughter itu tadi, ya, tertawa. Menghadapi hal itu, John Wimber dengan persekutuan Vineyard-nya konsekuen dengan pembaharuan yang dialami, sehingga mereka mengkritik praktek Toronto Blessing yang disebut dengan mempraktekkan manifestasi di luar Alkitab, menjadikan manifestasi sebagai sentral dan menjadikannya teologi, mengkaitkan manifestasi dengan gejala akhir zaman, dan yang menekankan pertemuan pembaharuan daripada proklamasi Injil Kristus. Jadi praktek-praktek yang terlalu menekankan hal-hal yang tadi disebutkan itu tidak lagi diterima oleh John Wimber karena dia sudah menyadari dan lebih coba memperbaiki diri dengan menekankan juga proklamasi Injil Yesus, ya. Jadi tentang penebusan, karya Yesus, karya Roh Kudus, bukan hanya sekedar manifestasi yang sign and wonders tadi itu, ya, bukan hanya sekedar tanda dan mujizat. Pada tahun 95, karena John Arnott menolak kritik Vineyard, tidak mau berbalik begitu, ya, tetap masih mau ekstrim, maka gerejanya John Arnott itu tadi yang di Toronto Airport itu dikeluarkan
dari persekutuan Vineyard. Kalau kita bahasakannya dikeluarkan dari sinode Vineyard, gitu ya. Nah, Toronto Blessing sendiri menyurut ya di tahun 96, dan John Arnott lari pada sensasi lain yang kemudian nanti dikenal dengan istilah mujizat gigi emas, segala macam ya. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat dari pelayanan John Wimber adalah bahwa pelayanan yang menarik banyak orang bisa mendorong seorang penginjil lari kepada ekstrim dengan mengajarkan sensasi yang berorientasi pada pengalaman pribadi. Dan umumnya ini nanti pada kultus individu ya. Jadi sangat mengagungkan orang tertentu, entah itu hamba Tuhan sebagai pendeta, entah itu sebagai penginjil, tetapi diakui punya kuasa yang sensasional ya. Dan gejala ini bisa kita lihat dari perkembangan yang semakin ekstrim yang terjadi sejak Sign and Wonder itu disusul dengan Toronto Blessing yang menggeser sentralitas penebusan Yesus Kristus di kayu salib dengan sensasi manifestasi mujizat. Nah, lebih lanjut dalam ajaran nanti gerakan transformasi kota gitu ya. Bahkan George Otis ini juga seorang pendeta dalam banyak bukunya menolak karya penebusan Kristus di kayu salib. Jadi kekuatan magis perdukunan dijadikan bagian dari kekristenan. Nah, ini apalagi dengan latar belakang kita di Indonesia ya, yang sedikit banyak orang-orang di Indonesia ini punya pengalaman-pengalaman spiritisme. Lalu ketika mereka itu bertobat ya menjadi orang-orang penginjil, pendeta, nah kadang cara berpikirnya, teologinya pun dipengaruhi yang kita istilahkan nanti adalah sinkretisme. Jadi pemahaman-pemahaman yang lama itu malah justru dipakai untuk mewujudkan kekristenan baru. Nah, sebaliknya ada tanda-tanda kehidupan yang alkitabiah yang ditunjukkan oleh John Wimber yang menyadari kritik dunia Kristen sehingga ia merevisi ajarannya yang ekstrim dan kembali kepada karya keselamatan melalui penebusan Kristus di kayu salib yang alkitabiah. Karena itu marilah kita terus mendoakan ya, kita terus menjaga agar para pendeta atau penginjil termasuk jemaat ya yang cenderung senang mencari sensasi, pengalaman supaya kembali kan ya kepada ajaran yang seharusnya ya, tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, dan itu tidak makin menyesatkan orang Kristen ya. Karena itulah perlu ada pembaharuan akal budi. Nah, ini salah satunya fungsi atau peran PA itu adalah untuk menjadi tempat di mana kita belajar dan terus membaharui, terus memperlengkapi, semakin kita mengenali. Dan akhirnya kita boleh mempercayai Yesus, Mesias, Anak Allah, dan di dalam iman kita kepadanya beroleh kehidupan. Ya, baik, sampai di sini saya sampaikan dulu materinya. Kita mungkin bisa berbagi, ya, kita saling bercerita. Silahkan.